Mahdi Khalifatullah. Sebut nama ruhnya, nama sultannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الفاتح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلوات نورية. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في جميع الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوات طب القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Zikir khafi masing-masing. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز مطهر عليكم بالعافية تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين سيد الآخرين نبينا أحمد ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونسألك سلامة الصدر ونعوذ بك من سوء الصدر. واملأ قلوبنا يا الله باليقين واشفي قلوبنا يا الله من الشك والوهم والجهل والفسق آمين رب العالمين. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita udah lama nggak ketemu ya. Selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalil karim, ja'alana Allah minal faizin wal a'idin, amin ya rabbal alamin. Ini banyak pertanyaan yang dikumpulkan oleh sahabat kita semua, Buya Yunal ya. Buya Yunal ternyata diam-diam mengkoleksi pertanyaan kawan-kawan seputar isu-isu yang berkembang tentang kajian-kajian kita selama ini ya. Buya Yunal ngumpulin ada lebih dari 30, cuma yang berkaitan dengan kita, terutama ribat dan saya pribadi, ada beberapa. Mungkin teman-teman sebagian menunggu jawaban ini. Dan perlu saya garis bawahi, saya sudah dari awal-awal mengatakan kepada teman-teman, tidak usah membela saya. Dan karena saya juga tidak akan membela diri saya sendiri, karena saya tidak merasa diri saya suci ya, tidak merasa paling benar ya. Karena yang berhak dibela itu yang benar, yang pasti benar. Sedangkan kita ini semuanya sedang berusaha mencari mendekat kepada kebenaran. Jika suatu saat ada kekeliruan dalam ilmu ushul fiqih dan ilmu akidah, kita belajar apa yang disebut zanni dan qat'i. Zanni dan qat'i, sesuatu yang zanni berarti belum pasti, masih zan. Zan itu persepsi ya.
Kita sering menyebut su'uzon, husnuzon. Zon itu bahasa Arab, bukan fadlizon ya. Fadlizon itu kakak kita di dunia politik ya. Serius amat nih wajah antum nih. Zon itu berarti persangkaan. Di dalam ilmu fikih kata zon menjadi suatu posisi yang sangat penting karena bisa menjelaskan tentang bagaimana cara kita menanggapi perbedaan. Imam Ghazali dalam kitab Fadaih Al-Batiniyah menyebutkan hal-hal yang qat'i dalam akidah itu 3. Dan dari awal saya mengatakan ana tabi' lil Imam Ghazali. Jadi saya mengikuti manhaj Imam Al-Ghazali bahwa orang itu disebut sesat atau kafir. Bisa sesat, bisa kafir. Ini 2 hal yang berbeda. Itu apabila melanggar 3 usul yang penting. Pertama, ilahiyat, tentang prinsip-prinsip ketuhanan. Prinsip-prinsip tentang ketuhanan. Dan yang kedua, tentang nubuwat, prinsip-prinsip kenabian. Yang ketiga, sam'iyat, sesuatu yang dapat kita dengar di dalam Al-Quran atau sunnah mengenai akhir masa, yaitu akhirat atau akhir zaman. Sam'iyat yang kita dengar sama. Ilahiyat ini berkaitan dengan masalah ketauhidan. Maka semua umat Islam ittifaq qat'i bahwa la ilaha illallah. Maka siapa yang mengatakan tiada yang disembah, bahwa ada yang disembah selain Allah dan itu dikatakan sebagai benar, maka dia menyimpang. Nah, ini yang akan saya jelaskan pertama kali karena ini pertanyaan yang masuk ketika kita selesai ngisi kajian di Rans ya. Rans tempat Raffi Ahmad. Nah, dan saya tidak marah kepada siapapun yang memotong video, silakan, terima kasih Anda sudah memotongnya dan semoga Allah membalasi apa yang Anda lakukan karena sudah menyesatkan persepsi umat, karena kalam itu panjang lalu dipotong di tengah ya, bahwa Ar-Razi terjebak kepada liberalisme, pluralisme, bahkan disebut tidak beragama. Kenapa? Menganggap bahwa semua yang disembah itu menyembah Allah, bahwa itu perkataan tidak benar. Itu teman-teman perlu kita jelaskan. Saya sedang menjelaskan tentang apa ya. Yang saya jelaskan itu merujuk kepada beberapa karya para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama Ahlus Sunnah ya. Barangkali antum sering mendengar Imam Sidi Ahmad Tijani. Kita bukan sedang memanfaatkan namanya, tapi kan guru-guru kita punya sanad ke sana juga. Dan kita dapat sanad kitabnya juga dari beberapa masyayikh. Ya. Ini ada di 2 kitab ya, ada di Jawahirul Ma'ani, ada di Al-Faid Ar-Rabbani. Ya. Di halaman 32, ini kitab ditahqiq oleh seorang intelektual Mesir dan musnid juga, muhaddis juga. Beliau juga sufi, salah satu penggerak Thariqat Tijani juga di sana. Dr. Rifat Fauzi Abdul Muttalib, Ustazus Syariah bi Kulliyati Darul Ulum di Mesir ya, Jami'atul Qahirah. Jadi beliau guru besar di Darul Ulum di Kairo, bukan di Al-Azhar ya. Tapi beberapa masyayikh ngambil ilmu dari beliau. Di halaman 32 beliau sedang menjelaskan surat Ar-Ra'd dan surat-surat yang lain ya. Yang menyebutkan lafaz yang hampir sama ya. Misalnya Ar-Ra'd ayat 15. Nah, ini yang saya jadikan rujukan ketika saya menjelaskan itu di sana karena kajiannya malam, sorenya saya habis baca kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Walillahi yasjudu, ketika menafsirkan ayat walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'aw wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Walillahi, dan kepada Allah lah, yasjudu, sujud, man fis samawat, siapa saja yang di langit, itu pakai man. Man dalam bahasa Arab menunjukkan subjek aqil, yang berakal, bukan hanya ma, tapi man ya. Man fis samawat, yang di langit. Yang di langit siapa?
malaikat, ya. Wal ard, dan di bumi. Di bumi siapa aja? Manusia dan jin. Manusia dan jin yang menyembah Allah secara yang akil, yang man. Kita pakai mazhabnya ulama ahli lughah. Berbeda nanti kalau pakai Ibn Arabi. Ibn Arabi menganggap man itu semuanya, ya, dalam beberapa penjelasan beliau. Tau'an wa karha, baik secara kepatuhan ataupun terpaksa. Antum menyembah Allah karena berilmu, mempelajari tauhid, mempelajari ilmu fikih, ibadah, belajar tasawuf, lalu menyembah Allah, itu namanya tau'an, karena taat. Atau karha, ataupun dipaksa, terpaksa, karhan. Apa kata beliau? Ya, coba dengerin. Ini bukan kalam saya, ini kalam Sidi Ahmad Tijani. Ada yang berani mengatakan beliau ini sesat, mengatakan beliau ini liberal, ada yang berani mengatakan beliau ini plural. Silakan, ya. Saya bukan sedang berlindung lewat beliau, karena ini hanya salah satu referensi, ada referensi yang lain. Sebelum beliau sudah ada yang ngomong ini, ya. Fakullu abidin aw sajidin li ghairillah fi zahir fama abada atau fama abida wala sajada illa lillahi ta'ala. Maka kullu abid, setiap orang yang menyembah, setiap yang sujud li ghairillah, kepada selain Allah, fi zahir, pada zahirnya. Berarti nyembah apa aja tuh? Nyembah patung, nyembah keris, nyembah matahari, nyembah gunung, nyembah angin, nyembah dewa, nyembah cincin, nyembah jimat, nyembah orang. Ada yang nyembah orang, nyembah bos kan ada juga kan? Ya, ada nyembah imamnya juga ada, ya, ada nyembah mursyidnya juga ada. Banyak. Fi zahir, pada zahirnya, li ghairillah, dia ibadah sujud kepada selain Allah. Fama abida, pada hakikatnya tidaklah dia menyembah. Wala sajada, tidaklah dia sujud illa lillahi ta'ala, kecuali kepada Allah Ta'ala. Alasan beliau apa? Li'annahu huwal mutajalli fi tilkal albas, karena dialah sebenarnya yang bertajalli. Jadi ini bukan bab akidah, ini bab tajalliyat. Tajalliyat bukan ranah ilmu akidah, tajalliyat ranah ilmu dzauq. Ya, kita belajar bahwa ada batas-batas ilmu, ya, epistemologi ilmu. Kalau ilmu akidah, dia berasal daripada al-burhan aqliyah wan naqliyah, ya, seperti yang dirumuskan oleh para ulama. Misalnya Ibnu Khaldun menyebutkan kata aqliyah, al-burhan al-aqliyah, ya, argumentasi rasional, itu ilmu akidah. Maka jangan kemudian diadu antara pertanyaan dalam bab teologis dengan bab ilmu tasawuf, karena tasawuf ini wilayahnya bukan wilayah rasional, wilayahnya di atas rasio, bukan sesuatu yang bertentangan dengan rasio, gitu, ya, bukan yang bertentangan dengan akal, tapi dia di atas akal. Itu dua hal yang berbeda. Jadi irasional beda dengan unrasional, gitu ya, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, ghair ma'qul itu beda dengan diddul aql. Ghair ma'qul tidak dapat dirasionalkan, bukan berarti dia tidak masuk akal. Itu berbeda dengan diddul aql, bertentangan dengan akal. Itu beda. Akal siapa dulu? Akal wali, akal ulama, akal para nabi itu besar. Akal mereka bisa memahami sesuatu yang berat. Li'annahu wal mutajalli, karena dialah yang bertajalli. Apa arti tajalli dalam bahasa Indonesia? Kalau bahasa lama itu kita enak, yang bernyata. Nggak enak ya bahasanya. Bahasa lama tuh. Kalau bahasa Inggris lebih gampang, manifest. Ya. Li'annahu huwal mutajalli, cause he manifest, gitu ya. Dia bermanifestasi fitil kal albas, pada objek-objek itu.
Apakah namanya berhala, apakah namanya matahari. Matahari itu kalau Allah nggak izin, bisa nggak dia bercahaya? Maka Allah bersumpah wadduha, ya, demi matahari. Jadi ini bukan ranah akidah. Akidah itu ngomongnya benar, salah, sesat, benar. Udah gitu ngomongnya. Kalau ini wilayah zauq. Zauq ini bukan pada akal, tapi pada kolbu. Dan lebih dalam lagi masuk kepada ranah ruh. Sidi Ahmad Tijani berbicara pada bab ini. Wa tilkal ma'budat kulluha tasjudu lillah. Bahkan yang disembah oleh orang-orang musyrik itu sebenarnya sedang menyembah Allah, tapi karha. Kita menyembah dengan tau'a, dengan rasa kesadaran, mereka menyembah bukan dengan kesadarannya, tapi memang sudah diciptakan Allah begitu. Ya. Wa ta'buduhu wa tusabbihu khaifatan min satwati jalalihi subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah, bertasbih karena takut terhadap keagungan jalalnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi teman-teman, insya Allah semua yang saya kalamkan itu kalau antum cari, insya Allah ada referensinya, ya. Karena saya juga berhati-hati mengkalam sesuatu, kecuali sesuatu yang kita dapatkan secara zauq, yang mungkin zauq itu antum belum ketemu di kitab, bukan berarti nggak ada kitabnya. Kitabnya ada, antum aja belum baca. Contohnya kayak gini, yang motong video saya itu, apakah dia membaca bagian ini? Kalau iya, seharusnya dia potong bagian ini aja. Lalu katakan bahwa Sidi Ahmad Tijani liberal, Sidi Ahmad Tijani plural. Berani? Antum berani? Thariqat Tijani salah satu akbarut turuq fil alam al-islami, salah satu thariqah terbesar di dunia, ya. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Tijani. Dan Masya Allah beliau memahami hal ini sudah sejauh itu, dan dia sudah lama loh. Dan kitab ini, kitab tijari, ini dijual luas. Dijual luas. Ini kajian khusus untuk khawas? Enggak, ini kitab dijual secara komersial. Ya, kalau seandainya kitab-kitab ini nggak boleh, ngapain Dr. Rifat Fauzi mau kemudian mentahqiq dan mengizinkannya untuk dijual? Ya, ini bukan ilmu untuk khusus, ini sudah lama dalam kitab, ya. Nah, penjelasan ke belakangnya masih ya berkaitan, ya. Nah, ini pertama, ini pertanyaan tentang ternyata di dalam kitab ini juga ada sama. Jadi ada dua referensi yang menyebutkan masalah yang sama. Tafsir beliau terhadap surat Ar-Ra'd ayat 15, ya. Clear? Ini tidak ada paksaan untuk menerimanya, atau siapapun yang mendengarkan kajian ini secara online juga tidak mesti menerimanya, tidak masalah. Oke. Ini disebut dengan bab zauq, ya. Kalau di dalam ilmu kampus ini mesti ada namanya. Kalau bab akidah, kita sering nyebut dalam akidah, dalam ini disebut ilmu teologi. Theos, logos. Di kampus. Sudah jadi bahasa Arab, theologia. Ya, theologia sudah jadi bahasa Arab, ya. Sedangkan yang dibicarakan Sidi Ahmad Tijani, atau ada lagi satu kitab lagi, sebenarnya di sini lebih dahsyat lagi. Di kitab ini. Ini Sidi Syekh Abdul Karim Al-Jili, zuriat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ini masuk kepada ilmu zauq, dan ilmu zauq ini ternyata bisa memecahkan kebuntuan filsafat, satu aliran filsafat yang dulu pernah dibangun oleh para filsuf lama yang namanya ontologi. Jadi ada teologi, ilmu tentang ketuhanan, theos itu Tuhan. Ya, logos ilmu. Sedangkan yang dibicarakan beliau itu padanannya di ilmu-ilmu kampus, ya, ilmu-ilmu falsafah barangkali. Ini bagi yang mau dengerin filsafat aja ya. Kalau mengharamkan nggak usah dengerin deh, ya.
disebut ontologi. Ontologi dari kata ontos atau anto berarti ilmu tentang al-wujud dalam bahasa Arab. Jadi ontologi itu boleh disebut hikmatul wujud atau falsafatul wujud. Itu dua hal ini berangkat dari epistemologi yang berbeda. Jadi teman-teman, untuk menjudge sesuatu harus menguasai apa yang disebut epistemologi. Epistemologi artinya mustadrakat. Boleh kita artikan alat perangkat untuk memahami satu objek. Contoh, untuk mengukur luas masjid ini, itu pakai apa? Pakai perasaan atau pakai, bisa ke perasaan nggak Sidi Musa? Ya, kalau secara ilmu pengetahuan nih, pakai empirik atau pakai rasio atau pakai rasa? Kalau Apriyadi pakai rasa deh, karena lagi dia masih jomblo. Jadi pakai apa? Pakai yang pertama empirik, hissi, ilmu objek. Objeknya mengenai objek yang empirik yang bisa ditakar, yang bisa disentuh dengan indera. Dengan indera, ya. Kalau antum ngelihat, mohon maaf ya, orang nyembah kepada patung, secara kasat mata dia nyembah siapa? Patung. Berarti secara ilmu fikih murtad. Ilmu fikih, kalau dia tadi muslim. Secara ilmu akidah dia musyrik, karena akal kita bilang dia menyembah. Tapi kita bisa tanya, kan orang yang ukriha, yang dipaksa, itu tidak dihitung kafir, ya kan? Terus saya mau tanya, di Quran Allah berkalam, ada beberapa ayat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Antum tadi ngelihat orang sujud ke berhala atau sujud ke manusia, itu musyrik bukan secara ilmu akidah? Ini ayat dimensinya apa? Sebelum ilmu akidah ada, sebelum ilmu fikih ada, ayat ini sudah ada. Kejadian ini sudah ada. Bahwa Allah mengatakan usjudu li adama, sujudlah wahai para malaikat kepada Adam. Ini ilmu apa? Antum pakai akidah, karena pakai fikih, karena ada yang mengatakan, oh ini syariat zaman Nabi Adam. Oh, debatnya macam-macam lagi. Berarti Nabi Adam diutus ke malaikat dong. Pertanyaan-pertanyaan jadi berlanjut. Gak usah pakai itu dulu. Ini sujud apa? Maka ilmu ini, ayat ini hanya bisa, hemat saya, boleh antum berbeda, gak masalah. Kita gak pernah maksain orang sama. Sujud ini adalah sujud bab ontologis atau babnya bab tasawuf, bab tajalli. Karena Sayyidina Adam mengemban satu ilmu, yaitu ilmu asma. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sayyidina Adam memikul ilmu asma. Ya. Kalau dalam pandangan teman-teman kita yang mengkaji Nur Muhammad lain lagi. Mereka melihat nur, macam-macam. Seperti Nabi Musa ketika dikatakan oleh Allah SWT, engkau tidak akan lantarani, ya, kamu tidak akan dapat melihatku, ya. Jika Nabi Musa tidak mampu melihat pancaran cahaya Allah ke gunung, lantarani, tidak akan mampu melihat aku. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, ya, muassis Tariqah al-Idrisiyah, salah satu ahli sanad juga, beliau juga faqih, Maliki mazhab, dan dalam Tariqah mendirikan Tariqah sendiri karena dia mujtahid dalam Tariqah. Jadi sama kaedahnya dengan ilmu usul fikih. Seorang mujtahid dalam Tariqah itu dia boleh mentajdid satu Tariqah baru atau mentaksis, mendirikan Tariqah baru. Nanti kita sampai ke pertanyaan itu, ya. Apa kata beliau? Ya, nur yang dilihat oleh Sayyidina Musa adalah Nur Muhammad. Itu perkataan siapa? Sidi Ahmad al-Idrisi, ya, Tariqah al-Idrisiyah. Oke. Di sini teman-teman, ini kitab Al-Insan Kamil. Ini ada orang mengatakan bahwa kitab ini terlarang. Benar, ini terlarang. Al-Insan Kamil. Lalu dinisbatkan kepada Syekh Ali Jum'ah, lalu kepada salah satu guru kita juga, Buya Yahya, ya.
Apakah benar begitu? Saya nggak yakin beliau-beliau ngomong begitu, ya. Nggak yakin, Pak. Pasti ada potongan yang nggak jelas, ya. Ini untuk jawabnya paling gampang, nggak usah pakai kitab bahasa Arab, pakai kitab Jawi aja, kitab Arab Melayu yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Nggak usah pakai yang berat-berat. Nah, beliau membagi kelas-kelas kitab bahwa tidak ada yang namanya kitab terlarang, kelas aja. Ada kelas mubtadi, pemula, ada kelas mutawassit, menengah, ada kelas muntahi, kelas yang advance. Ya. Ini kitab dimasukkan kepada kelas muntahi, bukan terlarang. Terlarang bagi orang yang anti tasawuf. Ihya aja terlarang sama dia. Ya. Coba Ihya masuk ke mana? Ihya dimasukkan ke level 2. Padahal Ihya itu ada beberapa bab isinya sama kayak di sini. Maka pembagian itu tidak mutlak. Itu ijtihadnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Dan yang saya sedih, teman-teman, itu beberapa kawan-kawan melibatkan syekh-syekh di Arab atau di Turki untuk persoalan kita. Itu menyedihkan. Mereka kan tidak tahu persis masalah kita. Maka dia akan menjawab sesuai dengan tasawur yang dia dapat. Deskripsi yang dia dapat. Ya. Dan betapa jahatnya orang-orang yang memberikan tasawurnya tidak benar. Akhirnya membuat orang-orang ini tambah gaduh. Ya, ngapain kalau dibawa masalah kita ke sana? Jangan ulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Masa lalu dulu orang-orang kalau ribut di sini bawa ke Mekah. Nanti orang Mekah yang ada yang jawabnya emosional, ada yang jawabnya bagus. Ya, itu terjadi dulu ketika masa Sidi Al-Qawrani. Ya, untung beliau orang ahlul haqiqah, batinnya bagus, dia muhaddis, faqih, sufi, kemudian beliau menjelaskan secara baik, memberikan opsi-opsi. Tapi nggak semua orang seperti beliau, ya. Ya. Antum kenal Syekh Yusri di Mesir? Itu di pertemuan pertamanya sama orang bisa ngomong tentang wahdatul wujud. Pembahasan yang ada di sini, hulul ittihad. Padahal itu untuk orang-orang berawal ngaji. Tergantung definisi yang beliau jelaskan. Jadi beliau sudah siap. Ya. Di zaman yang sudah sangat terbuka begini, kita menyentuh kitab-kitab ini dengan kaedah-kaedah Ahlussunnah yang ketat, nggak masalah. Itu nggak akan masalah insya Allah. Ya, nggak usah khawatir. Ya. Kita akan mentalakikan kitab-kitab ini dari masyayikh. Ya. Insya Allah. Pertanyaannya, barangkali terjawab nggak tuh? Yang barusan, ya. Jadi makna la ilaha illallah yang saya sebutkan itu makna ontologis dalam ilmu-ilmu ilmiah, dan dalam ilmu kita baca kitab keislaman masuk kepada bab zauq, ya, bab rasa, dan ada satu cabang ilmu namanya tajalli, dan beliau menyebutkan tadi al-mutajalli. Kalau di sini beliau menjelaskan pada bagian-bagian tentang pembagian umat-umat, ya. Jadi ini juga akan berkaitan dengan pertanyaan tentang menyembah Nabi Isa. Ya, mungkin pertanyaan setelah ini aja. Ya. Baik, barangkali itu terjawab ya semua yang tadi tentang makna la ilaha illallah. Oke, ini pertanyaan kedua tentang gimana lafaznya Sidi Musa, Buya Yunal, tentang itu, tentang Nabi Isa itu gimana pertanyaannya? Pada Nabi Isa. Oke. Ya, itu lagi-lagi bab tajalli, ini berkaitan berarti. Oh ya, dulu ada seorang kiai datang ke rumah, mau dialog, ya, karena santri anaknya dulu mahasiswa saya, ya. Lalu sampailah kita cerita ngalor ngidul kemana-mana, ya, saya tidak tahu ternyata itu di posting, padahal maksud saya ini jangan diposting terbuka, ya, karena bisa menyebabkan orang salah faham, ya. Tapi kalau sudah begini kita harus jelasin. Ya. Waktu itu saya menjelaskan tentang kenapa orang-orang menyembah Nabi Isa.
Lalu saya menyebutkan wajar mereka menyembah Nabi Isa. Dulu Ponari aja itu dikeramatkan orang cuma karena dia punya batu. Benar? Ya. Benar ya? Inilah rahasianya kenapa Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah itu ada sisi kemanusiawiannya. Diciptakan ngalah. Tahun ke-6 belum dibentak oleh Sayyidina Umar. Rasulun anta? Kamu bener Rasul gak sih? Kok ngalah gitu maksudnya? Akun dinuna. Bener gak agama kita nih? Wah kalau Datuk Dodo itu yang ditanya begitu kok nyembelih langsung kali. Tapi yang nanya nih Umar. Umar itu yang berani saat itu 3 orang yang paling dahsyat. Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid, dan Babul Ilm, Sayyidina Ali. Tapi mereka kalau Sayyidina Umar ngomong, semuanya diam karena paling senior. Sayyidina Umar paling senior. Nanyanya begitu loh. Nabi ngalah gak? Nabi ngalah. Karena itu cara beliau menunjukkan kemanusiawiannya. Kalau enggak, Nabi coba antum lihat. Air habis. Nabi mengatakan, coba air yang tersisa masukin di sini di ember. Tangannya diginikan. Dan hadis mutawatir. Ya, air keluar. Dari mana coba airnya keluar? Nggak ada selang, nggak ada PDAM. Dan kita menjelaskan metodologinya. Bahwa di tangan beliau ini ada kunci surga. Nah, tapi saya nggak mau ngulangin itu lagi. Ntar antum bilang halu lagi ya. Itu cara jelasinnya begitu. Nabi Muhammad SAW kehabisan makanan. Orang udah nggak makan 2 hari, 3 hari. Terus ada sahabat nyiapin makanan, tapi cuma untuk sekian orang. Yang belum makan puluhan orang. Akhirnya Nabi bagi 10 orang ya. 10 orang masuk, keluar, masuk, dan makanannya nggak berkurang sama sekali. Ya, yuksirut ta'am, ya, memperbanyak makanan, air keluar. Ya, ketika ada perdebatan, ada sebuah hadisnya matruk, ya, bahkan bagi saya itu palsu. Tapi Al-Hafiz Al-Imam Suyuti memperjuangkan makna hadis ini, bukan hadis yang diperjuangkan, maknanya mengenai ihya walidail Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghidupkan orang tuanya, lalu mensyahadatinya, lalu mati kembali. Beliau sedang mencari jalan keluar ketika ada hadis Imam Muslim bahwa Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu masuk neraka. Maka beliau mencarikan, ya. Karena Imam Suyuti ini kuat dalam memahami ini mungkinat, ini mungkin, ini wajib, ini mustahil, ini harus kuat nih teman-teman, basic ini. Ini mungkin terjadi, bisa ya, bisa tidak. Apakah yang disebut mungkinat? Yang secara akli bisa terjadi, bukan secara adi. Hukum ini kan ada hukum syar'i, hukum akli, hukum adi. Secara hukum adi, api itu membakar wajib, konstan. Tapi akal kita, karena ketemu di Quran, Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Akal kita mengatakan, ini akal orang beriman, bahwa api boleh tidak membakar. Gitu. Oke? Tapi akli menurut orang-orang eksak, menurut manusia awam, atau makhluk secara umum, akli itu apa? Hukum sunnatullah, yang itu sunnatullah itu hukum eksak itu. Yang mereka sebut hukum pastilah, apa ilmu pasti, bahwa api pasti membakar. Enggak, dalam ilmu akidah api membakar bukan karena konstansi yang ada dalam dirinya, bukan karena tabiatnya, tapi api membakar karena Allah memerintahkan dia membakar. Maka ada saatnya api diperintahkan Allah tidak membakar. Dalilnya, ya nar kuni bardan wa salama. Ya. Wahai api, hendaklah kun, pakai kun semua. Dan kun itu turunan dari kudrat iradat. Berarti kalau diterjemahkan, api membakar, air membasahi, menenggelamkan, obat menyembuhkan dengan kudrah iradah Allah. Bukan karena tabiatnya. Kecuali secara hukum adi. Secara hukum adi, orang ngomong begitu nggak musyrik. Tapi antum secara hukum akli, hukum akidah, terus ngomong api membakar, kafir. Musyrik udah. Jadi ilmu akidah ini nggak boleh dibawa kepada ranah yang terlalu luas.
nanti akan banyak orang kafir. Ya, kata dokter, saya menyembuhkan dia. Saya kemarin baru ketemu dokter. Ya. Ada kalimat begitu biasa, itu hukum adi dan nggak masalah. Yang kita kemudian katakan hukum sebab akibat. Ya. Jadi hukum adi itu ada sebab akibat, ada tabiat, nature-nya si api membakar gitu. Kalau makan kenyang, yang mengenyangkan nasi atau yang mengenyangkan siapa? Secara adi, hukum adi yang mengenyangkan apa? Makanan, nasi. Tapi antum lihat nggak bahwa Nabi bisa nggak makan berhari-hari dan nggak masalah. Lalu beliau mengatakan, innama at'amani Rabbi wasaqani. Yang ngasih aku makan minum hanya Allah. Terus gimana dengan ayat Kul innama ana basyarum mithlukum, katakan hai Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian. Jadi emang Allah itu kasih dua sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini sampai tentang Nabi Isa ya. Ini di jilid 2 bab 63. Nah, ini sudah dicetak di Darul Kutub Islamiyah. Saya dapat hadiah juga waktu itu dari sahib kita, ada seorang Habib Sayyid ya, yang keluarganya ngurus ini dan bagus. Jadi mirip kayak seperti di cetakan-cetakan Timur Tengah. Ya, Al-Barahima, Al-Majus, Al-Yahud. Amman Nasara, ini halaman 292. Amman Nasara fa'innahum aqrabu min jami'il umamil madiyati ilal haq. Jadi dia cerita mulai dari Zoroaster, Majusi, penyembah berhala, apalagi Yahudi, Hindu Buddhis dia mungkin samakan ya. Dia nyebutnya Brahmana karena tidak ada agama Hindu dalam teks lama, yang ada cuma agama Brahmana ya. Terus bahkan filosof pun dia sebut, filosof itu belum tentu benar semua, ada kritik, nanti saya sebutkan ya. Ada kelompok materialism ya. Apa kata mereka? Kata beliau ya, amman nasara fa innahum aqrabu min jami'il umamil madiyati ila al-haqqi ta'ala. Adapun kaum Nasrani, mereka itu paling dekat dibandingkan umat-umat terdahulu, agama-agama terdahulu kepada al-haq, kebenaran. Ini ngomongnya. Aqrabu ilal haq, lebih dekat kepada al-haq. Fahum dunal muhammadiyin, tapi mereka di bawah konsepnya al-muhammadiyin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sababuhu annahum talabullaha ta'ala, mereka menuntut Allah Ta'ala, mencari Allah Ta'ala, fa'abaduhu, lalu menyembahnya fi Isa, di dalam personnya Isa, personifikasinya Nabi Isa. Wa Maryam wa Ruhul Qudus, Maryam dan Ruh Kudus. Ini di kitab-kitab lama. Kalau sekarang yang disebut Trinitas. Trinitas ini juga saya ngobrol dengan teman-teman yang pakar, mereka pendeta, ada yang filosofnya juga, ada yang pengajar di sekolah-sekolah teologinya. Itu beda-beda juga per pendeta. Ya, ada yang menganggap bahwa Isa, Maryam, Roh Kudus, kan gitu ya. Kalau yang sekarang dengar apa? Maryam nggak masuk kan? Yang sekarang apa? Bapa, Tuhan Bapa, terus Roh Kudus, terus Tuhan Anak, kan gitu, kan gitu. Ternyata kata anak di situ itu bukan anak dalam pengertian son, orang melahirkan gitu, tapi son itu artinya kekasih. Seperti kata-kata Yahudi, nahnu awliya'ullah wa ahibba'uh, kami adalah awliya-awliya Allah dan ahibba'uh, kekasih-kekasihnya, artinya abna'uh. Dan di teks-teks lama kalau kita telusuri, kata itu anak-anakku gitu. Jadi umatnya itu disebut anak-anak. Bukan berarti Tuhan kemudian berojolin anak-anak itu mereka. Jadi umatnya itu disebut dengan anak, menunjukkan kata
yang disayangi. Ini hasil ngobrol dengan mereka. Ya, kalau ini salah, tolong ada tokoh agama tersebut, ya, silakan koreksi saya. Tapi itu hasil ngobrol dengan beberapa orang. Tapi, saya yakin ini interpretasi orang yang saya ajak ngobrol. Belum tentu semua pendeta, semua pakar Alkitab ngomong begitu. Ya, nah, ini versi yang didapat oleh Imam Al-Jili di masa dia. Tapi ini sudah ada kemajuan karena di Quran hanya disebutkan Maryam, Roh Kudus, Isa. Sedangkan sekarang ya ada Tuhan Bapa, ya. Kalau di Quran kan kadang-kadang Roh Kudus hilang. Yang ada cuma yaitu ya. Nabi Isa, Maryam. Ya. Kemudian disebutkan belakangan di kitab ini Roh Kudus, ya. Semua qalu bi'adami tajzi'ah. Lalu mereka mengatakan, ini yang dipahami oleh Imam Al-Jili, bahwa ini tidaklah terpisah-pisah, tajzi'ah. Bahwa ini trinitas. Dia tiga tapi dalam satu wujud. Ya, atau dalam, dia hakikatnya satu. Summa qalu bikidamihi ala wujudihi fi muhdathi Isa. Lalu mereka mengatakan Allah itu dengan kekodimannya ada pada kebaruannya Isa. Ini terjemah definisi yang diambil oleh Imam Al-Jili. Wa kullu hadza tanzihun fi tashbih. Nah, ini aneh kata beliau. Ini tanzih mensucikan Allah yang qadim, Allah yang transenden. Ya, transenden itu nggak bisa dibayang-bayangin. Fi tashbihin la'iqin bil jinabil ilahi, dengan menyerupakannya sesuatu yang menurut dia layak dengan sisi ketuhanan. Ya. Lakinnahum lamma hasaru dhalika fi haula'i thalathah nazalu an darajatil muwahhidin. Ini kata beliau. Namun karena mereka membatasi pada cuma 3 entitas, 3 wujud, haula'i thalathah nazalu, maka kualitas tauhidnya turun. Nazalu an darajatil muwahhidin. Ghaira annahum aqrabu min ghairihim ilal muhammadiyyin. Tapi meskipun demikian tetap lebih dekat kepada umat al-muhammadiyyin. Ya. Li'anna man syahidallah fil insan kana syuhuduhu akmal. Ini yang saya jelaskan waktu itu. Ya. Li'anna man syahidallah, karena orang yang menyaksikan Allah fil insan pada manusia, kana syuhuduhu akmala min jami'i man syahidallah min anwa'il makhluqat. Dia lebih sempurna penyaksian rohaninya. Nah, berarti ini bukan bab akidah masuknya. Ini masuknya bab syuhud. Syuhudnya zauq, rasa. Tapi kemudian orang-orang ahli akidah mencoba untuk menghukuminya gitu. Syuhuduhu, penyaksiannya lebih sempurna daripada orang yang menyaksikan Allah pada semua makhluk. Fasyuhuduhum dzalika fil haqiqatil isawiyah ya'ulu bihim idza kashafa al-amru al-saq. Ay ya'lamu anna bani Adam kama ra'in mutaqabilat yujadu fi kulli minha ma fil ukhra fayashhaduna Allah ta'ala fi anfusihim fayahidunahu 'ala al-itlaq fayanquluna ila darajatil muwahhidin. Ya. Kalau al-Muhammadi maksud beliau, jangan hanya melihat pada 3 objek ini, Maryam, Isa, Roh Kudus. Karena Allah itu bisa bertajalli seperti yang dijelaskan dalam kitab Jawahirul Ma'ani dan kitab Al-Faid Ar-Rabbani karya Sidi Ahmad Tijani, bahwa Allah bisa bertajalli, bermanifest dalam semuanya, semua makhluk. Gitu. Jadi justru kata beliau ini turun dari kualitas muwahhidin. Dia masih muwahhid tapi turun. Itu yang saya katakan bahwa orang yang menyembah Nabi Isa karena melihat ada tajalli manifest sifat Allah pada dirinya, dia masih muwahhid, tapi turun dari derajat muwahhid yang dituntut di dalam ajaran al-Muhammadiyyin. Ya. Kalau dia hidup di masa Nabi Isa, maka barangkali dia akan bisa selamat jika dia kemudian mengerti apa yang terjadi sebenarnya, kasyaf, bahwa ini bukan bab akidah, ini bab rasa. Itu yang saya katakan nanti dia aman. Bukan berarti aman di masa sekarang. Ya. Sekarang ummah al-ijabah, ummatud dakwah itu beda lagi. Ya. Kita berbicara pada konteks dulu. Ya. Lakin ba'da jawazihim ala siratil bu'di wa dzalika at-taqyid wal hasr. Ya.
Nah, ini kan teman-teman saya ini masuk tapi nggak masuk ke pertanyaan ini masuk ke bab yang lain. Kawan saya beberapa melarang menyebut minggu. Ya, ini kita coba jawab ya. Pakai kitab ini aja. Ini mumpung ada kesempatannya. Wa ta'budullah an-nasara, ya. Nasara menyembah Allah bisaumi tis'ati wa arba'ina yawman, dengan berpuasa 49 hari, yabtadi'u fihi biyaumil ahad. Jadi orang Arabnya Nasrani menyebut hari Minggu ya Ahad. Kalau Minggu itu orang Portugal atau Spanyol. Jadi itu perbedaan bahasa aja. Di Jawa ada hari itu 5, ya, bener ya? Jawa tuh. Cina antara lain lagi. Persia lain lagi. Jadi perbedaan menyebut ini bukan karena ini biasanya dipakai oleh orang gereja, terus kita nggak boleh pakai. Ya nggak begitu. Dulu gereja Nasrani lebih awal menyebut hari Ahad. Apakah kalau saya mengatakan hari Ahad kita ngaji, itu berarti saya ikut Nasrani Libanon, Nasrani Yaman. Itu siapa yang dulu bawa gajah, Abraha, itu kan dia seorang Nasrani. Tapi kisah yang sampai kepada antum kurang pas, bahwa dia ingin buat Ka'bah, nggak bener. Dia punya gereja dia aliran Kristen Ethiopia. Gerejanya ini dulu dirusak oleh salah satu pedagang kafir Quraisy. Tersinggung, maka kemudian didengar, di sana di Ka'bah banyak berhala, yang mau dihancurkan tuh berhala itu. Bagi dia nggak benar nyembah berhala, yang benar ajaran Kristen yang dia bawa gitu. Itu yang kita dapat secara ilmiah, baik penelitian-penelitian terdahulu ataupun sejarawan hari ini, baik yang orientalis ataupun Islamisis ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalimat Ahad, bahkan kalau nggak boleh nyebut Ahad, boleh nggak nyebut Sabtu? Yang ibadah hari Sabtu ada siapa? Yahudi. Kalau antum sebut Sabtu, antum jadi Yahudi nggak? Nggak kan? Oke, jadi teman-teman, ini babnya bukan bab tentang akidah. Jadi ketika orang-orang mengatakan ini kitab terlarang, ya salam. Terlarang kalau ente nggak paham mustalahatnya. Ya. Sedangkan kalau kitab masuk, likulli fannin mustalahat, bal likulli kitabin mustalahat khas. Setiap ilmu ada keywordnya, ada istilahnya, ada glosarinya, ada kata-kata kuncinya. Begitu juga kitab. Bahkan kitab tasawuf ini beda dengan kitab ini, karena dia sudah beda masa dan beda thariqah ya. Mengenai tanazul, ini ada di sini ya. Itu persoalan sejarah. Penyembahan terhadap Nabi Isa baru ada setelah Nabi Isa gitu ya. Itu bisa diperdebatkan panjang. Betul bahwa Nabi Isa itu diresmikan dalam terkutip jadi Tuhan itu di Konsili Nicea tahun 300-an. Tahun 324 atau tahun berapa tuh ya. Itu diresmikan, tapi dulu ada gereja Mesir, ada gereja Rum, itu mereka beda mazhab. Di gereja Rum sudah biasa mereka nyembah Nabi Isa. Ya, itu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, dan itu berdekatan dengan masa Nabi Isa. Ya, dan perlu teman-teman kita jelaskan, kata sembah tidak semuanya berarti menyembah dalam artian ritual. Menyembah itu dalam bahasa Melayu dan bahasa Minang, ya, itu artinya penghormatan. Ya, dalam bahasa Melayu antum coba lihat aja, sembah di tafsir-tafsir lama masih ada kata sembah itu cuma penghormatan. Ya. Jadi ketika kita sebut menyembah, kita cek dulu ini konteksnya apa? Menyembah menghormati atau menyembah yang mana? Ini juga beberapa ulama yang menyebutkan malaikat disuruh nyembah Nabi Adam itu lil hurmah. Itu bagi sebagian orang yang ingin mendamaikan bab tentang yang tadi. Tapi itu ditolak oleh Imam Al-Jili, Imam Ibn Arabi, apalagi Sidi Ahmad Tijani. Menolak itu ya. Barangkali itu yang bisa saya tanggapin ya. Ya. Kalau Nasrani sekarang sebaiknya kita ngebahas karena itu di luar ranah saya. Ya.
Karena saya bukan pakar pakar kristologi. Nanyanya ke Zakir Naik aja ya. Ya, saya nggak pakar tentang itu. Jadi kalaupun saya berbicara tentang Nasrani itu versi satu kitab. Karena saya yakin beda gereja juga ada beda pemahamannya. Jadi jangan-jangan yang kita pahami itu doktrin yang kita terima waktu kita SD dulu, waktu kita masih sekolah basic. Dan ternyata yang kita terima itu beda dengan yang dijelaskan oleh para pastor. Yang tadi ketawain mereka, kita kan malu. Ya, malu besar kita pasti. Dan ada sesuatu teman-teman tentang filsafat ya. Filsafat itu dulu yang mengharamkan pertama kali itu orang-orang gereja. Sehingga dulu para filosof ini diburu kemana-mana. Sehingga mereka nyebar, terjadilah Hellenism salah satunya. Bahkan sebelum itu ya, kata mereka. Orang-orang Islam menyelamatkannya. Benar gak? Orang-orang Islam menyelamatkannya. Maka di zaman Abbasiyah, Khalifah kedua itu menemukan di Pulau Siprus banyak sekali gudang-gudang yang sudah tertutup atau di bawah-bawah tanah. Manuskrip filsafat Yunani. Dibawalah ke Baghdad. Di Baghdad kemudian muncullah gerakan hikmah penerjemahan. Itu baru mulai diterjemah setelah Imam Syafi'i wafat. Maka ketika Imam Syafi'i dituduh mengharamkan filsafat, itu aneh. Karena waktu itu filsafatnya belum diterjemahin. Yang berterjemahkan pertama kan Al-Kindi. Ya, itu gerakan penerjemahan pertama yang disebut Al-Hikmah itu. Ya. Gitu teman-teman ya. Terus pertanyaan apa lagi? Ini tentang, masih ada yang nanya tentang menikahi 50 perempuan ya? Ya salam ya, teman-teman kan sudah lihat kalau saya sudah revisi ya. Kan saya sudah revisi ya, masalah bolehkah menikahi 50 perempuan? Ya, yang di MRBJ. Yang di MRBJ saya sudah merevisi. Dan itu sudah selesai sebenarnya. Jadi silakan dirujuk lagi ke video-video yang ada di MRBJ Bintaro 9 ya. Bahwa saya sudah merevisi itu ya. Kemudian yang berikutnya tarekat itu nomor 3. Ini dulu kali sebelumnya. Oh ya, oke. Dikotomi tarekat nafsiyah dan ruhiyah. Baik teman-teman. Tarekat nafsiyah itu tarekat muridin, tarekat ruhiyah, tarekat muradin. Kalau kembali kepada kitab Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Ghunyah, di bagian risalah tasawuf, ada yang disebut marhalah, fase murid, ada fase murad. Benar gak? Jadi ketika murid bermujahadah, memfokuskan dirinya untuk berlatih zikir, lalu dia khalwat, lalu dia beruzlah, lalu melakukan takhalli, pembersihan diri, pembersihan kolbu, pembersihan jiwa. Setelah jiwanya bersih, kolbunya bersinar, di saat itulah dia menjadi muradin, jadi ruhiyah. Itu. Maka mursyid-mursyid yang secara rohani mereka sudah dilegitimasi oleh gurunya, yang sudah wusul kepada maqam ini, itu termasuk muradin. Tapi saya tidak yakin semua mursyid sampai ke sana. Ya. Tapi kebanyakan mursyid-mursyid itu wusul kepada maqam ini, lalu baru dia tahu cara mendidik murid untuk sampai ke sana. Ya. Penjelasan itu sudah banyak kita bahas di Awariful Ma'arif, silakan dirujuk kembali yang ada di video-video ribat ya. Terus apa lagi? Tarekat Hidriyah perlu dipertanyakan. Saya dapat hadiah ya. Ini pertanyaan berikutnya tentang tarekat Hidriyah. Saya dapat buku ini baru ditulis oleh seorang tokoh dalam tarekat Budshisiyah, Qadiriyah Budshisiyah, namanya Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Mahdi At-Tamsamani. Saya waktu bertugas dakwah di Paris, pernah di Paris kalau orang sana nyebutnya,
benar-benar datang ke zawiyah mereka, kita zikir selama 4 jam dan nggak terasa capek. Gurunya bernama Sidi Hamzah, ya. Kata beliau bahwa gurunya ini termasuk al-khidriyin, asma orang-orang yang udah khidriyah, ya. Termasuk kepada orang-orang yang sudah khidriyah karena masuk kepada fase itu, ya. Namanya Sidi Hamzah. Pusat tarekatnya ada di Maghrib, di Maroko. Memang ini ajib, orang-orang Maroko ini dari dulu banyak sekali muncul tarekat-tarekat baru atau tarekat yang direvisi di sana. Tijani di sana, Budshisyah barusan di sana, dan Budshisyah itu gabungan tarekat-tarekat juga, ya. Zaruqiyah itu udah lebih awal lagi, furu daripada tarekat Syaziliyah, ya. Kattani, saya lupa bawa kitabnya, kitab Khabi'atul Qaun yang ditulis oleh Sidi Al-Kattani. Beliau adalah mursyid tarekat Kattaniyah. Kattaniyah ini ada 2, ada Kattaniyah yang qadimah, ada yang jadidah. Yang qadimah itu gabungan. Jadi di bagian muqaddimahnya Sidi Hamzah juga namanya, Al-Kattani, itu menjelaskan bahwa thariqat yang qadimah itu gabungan daripada thariqat Syaziliyah, ya. Ada Naqsyabandiyah, ada Idrisiyah, seingat saya. Ada beberapa gabungan. Ini sekaligus menjawab, ya, nanti kita jawab khusus, ini menyinggung sedikit aja bahwa boleh menggabung, meleburkan thariqat. Nanti kita jawab khusus. Teman-teman silakan ini baca kitab ini, bagi yang meragukan, terutama bagi para alim ulama, ya, atau teman-teman aktivis tarekat atau mursyid tarekat. Baca kitab ini, Sidi Al-Khidir. Ini termasuk paling lengkap. Termasuk paling lengkap, ya. Sidi Al-Khidir Ra'sul Awliya. Sayyidina Al-Khidir, pemimpin para wali, ya. Siapa sajakah mereka yang tokoh-tokoh Khidriyah? Di sini banyak sekali, teman-teman. Dan orang-orang yang ditalkin oleh beliau, dipasangin khirqah oleh beliau, ya. Ini mau disebutkan beberapa, banyak banget, ya. Antum baca sendiri aja lantar, ya. Pak Letkol baca ini langsung merinding-merinding. Sebut Nabi Khidir. Ini contoh. Kan pertanyaannya nanti ke sanad, ya. Asanid al-Khirqah al-Khidriyah. Halaman 228. Sebelum 228 dia menyebutkan asma' ba'dil awliya al-khadiriyin. Nama-nama sebagian aulia yang masuk kepada Khidriyah. Dia mulai daripada Sidi Umar bin Abdul Aziz, kalangan salafus saleh, Ibrahim bin Adham, salafus saleh, Dhunnun al-Misri, salafus saleh, Ibrahim at-Taimi, itu yang antum dapat Musabba'at al-Khidriyah. Dapat di maksurat kita ada. Saya waktu berkunjung ke pesantren-pesantren di Jawa, itu makanan harian mereka. Pesantren-pesantren itu baca Musabba'at al-Khidriyah pagi dan ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Silakan diamalkan, itu mujarab sekali, ya. Dan ternyata Imam Ghazali salah satu yang percaya Khidriyah. Beliau menyebutkan itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan juga sebelumnya Abu Talib Al-Makki yang menjadi rujukan salah satu kitab Ihya. Abu Talib Al-Makki punya kitab Qutul Qulub, beliau juga mempercayai bab ini. Ibrahim At-Taimi ketika selesai tawaf di Ka'bah, sholat 2 rakaat, tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang mengatakan, saya Khidir, saya ijazahkan kamu, saya hadiahin kamu satu, dan saya mengambilnya dari Rasulullah SAW. Itu Nabi Khidir. Itu kata siapa? Kata Imam Ghazali, kata Imam Abu Talib Al-Makki, menukil kisah. Dan ternyata juga ada dalam kitab Hilyatul Awliya. Seorang muhaddis, ya, dia ahli hadis, mau menukil kisah ini, ya. Siapa yang menulis Hilyatul Awliya? Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani, ya. Kalau itu aneh ngeliatnya ke sana, anak-anak Darsunnah sama orang tafsir. Ini banyak nih, teman-teman.
Termasuk Abdul Karim Al-Jili, pengarang kitab Al-Insan Al-Kamil. Makanya beliau begitulah ngomongnya ya. Ibnu Arabi masuk. Apa yang aneh bagi saya? Ternyata Sidi Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal terasa masuk Qadiriyah. Ada kisahnya di sini disebutkan. Ya. Lalu siapa lagi di sini yang unik-unik aneh sebutin ya? Kalau di Naqsyabandi itu ada Abdul Khaliq Al-Judwani, saya pernah ziarah ke sana 2019. Beliau Qadiriyah, beliau semasa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, jika di Baghdad ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka di Bukhara ada Abdul Khaliq Al-Judwani. Terus ada Sya'rani, Imam Sya'rani, Mahmud Al-Kurdi. Nah, Mahmud Al-Kurdi ini teman-teman yang dapat secara langsung dari Rasulullah Shalawat Al-Fatih, yang kemudian oleh pengarang kitab ini Jawahirul guru dari beliau atau guru dari gurunya beliau, ini kan murid dari muridnya, Ibn Al-Az, siapa? Baradah ya, Sidi Ali Harazim. Beliau ini menyebutkan kisah bahwa salawat Al-Fatih itu diambil dari Sidi Mahmud Al-Kurdi. Beliau langsung dapat dari Rasulullah. Lalu Sidi Ahmad Tijani pun juga sama, dapat ijazah kembali dari Rasulullah secara rohani dan yaqzatan. Ya, saya mau tanya mantum, kok bisa itu terjadi pada mereka? Apakah ada taksis? Nabi mengabarkan dulu bahwa nanti Sidi Ahmad Tijani, Mahmud Al-Kurdi akan mendapatkan ijazah dari saya. Enggak ada kan? Kenapa? Karena ternyata Nabi membuka bab ini, man ra'ani fil manam fasayarani yaqza. Siapa yang melihatku dalam mimpinya, dia akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Itu hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Lalu ada Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini guru dari Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Saya juga tadi ketinggalan ya kitabnya Muhammad Ali As-Sanusi. Saya naruhnya di kamar tuh. Sidi Ahmad Al-Sanusi juga mengatakan thariqah dia thariqah Al-Muhammadi. Ya. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi juga menyebut thariqahnya Al-Muhammadi. Ahmad Tijani menyebut thariqahnya karena beliau namanya Ahmadi. Itu juga Al-Muhammadi, langsung ke Rasulullah. Maka beliau agak ketat. Ya, setelah beliau yaqzatan ketemu Rasulullah, kalau ada murid bahkan dapat ijazah dari Khidir, itu boleh nggak diambil. Ini ketatnya beliau, langsung aja ke Rasul. Ya, atau langsung lewat beliau. Kenapa? Ini ada alasannya untuk murid-murid yang tidak kuat secara rohani. Siapa tahu itu ada wujud yang ngaku Khidir, dia bukan Khidir. Tapi kalau orang-orang yang ahlul syuhud, ahlul kasyaf, dia bisa membedakan ini Khidir benar atau enggak. Beliau dapat, ada caranya, ada indikatornya. Sidi Ahmad At-Tijani. Lalu ada termasuk Darqawi tadi ya, Maula Abdul Aziz Darqawi. Terakhir disebut Syaikhi, pengarang kitab ini mengatakan di halaman 207, Syaikhi Sayyidi Hamzah Syakur. Pakai qaf. Itu ada Sidi Hamzah. Saya waktu itu ketemu sahabat saya di sana, Sidi Anas namanya. Beliau dan teman-temannya dapat izin buka zawiyah dan pernah dikunjungi oleh Sidi Hamzah tempat itu. Ya. Jadi Sidi Hamzah ini termasuk orang-orang yang kata beliau Al-Khadiriyin atau Khidriyin. Ini, jadi banyak, Khidriyan itu banyak. Di luar kita juga banyak. Antum mau dengar kata orang, kan beliau baru wafat, belum lama ya. Artinya setelah tahun 2000-an. Mau dengar kata-kata beliau tentang Khidri? Ya, qala li Syaikhi Sayyidi Hamzah Syakur nafa'anallahu ta'ala bih. Al-Wali Al-Khadiri. Berkata guruku Sidi Hamzah Wali Khidriyah. Imma yulaqimuhu Sayyidi Al-Khidr mubasharatan kama waqa'a li Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh wa imma yulaqimuhu Syekhun Khadiri summa yaltaqil wali bi Sayyidi Al-Khadir wa yajalisu. Jadi mereka main suap-suapan, main suap-suapin. Kadang suapin Nabi Khidir, kadang mereka nyuapin Nabi Khidir. Sayyidi Al-Khadir yuwassilu al-waliyya ila Allah. Sayyidi Al-Khidir bertugas
membantu mendidik wali supaya wusul kepada Allah. Ya. Wilaqimuhul wird. Jadi ketika Sidi Al-Khidir memberikan makan kepada seorang wali makanan, itu dia sedang memberikan wirid. Ya. Hadza binisbah lil walil khadiri. Jika walinya wali khidriyah. Ba'dul awliya laisa lahum syekhun illa Sayyidi Al-Khadir. Ini ada orang nanya nih sama saya. Guru itu harus punya guru lagi, punya sanad lagi. Nggak boleh kalau nggak guru. Langsung ke Khidir nggak boleh. Ini banyak pertanyaan di luar, ya. Ya, termasuk Sidi Musa pernah nitip pertanyaan ini ya, tentang masalah ini juga. Bulan puasa, seingat saya. Benar ya? Bulan puasa, seingat saya ada. Ya, sebelum puasa malah. Apa yang kata beliau? Ba'dul awliya laisa lahum syekhun illa Sayyidi Al-Khadir. Sebagian wali nggak punya mursyid kecuali cuma Khidir. Ya, Sayyidina Al-Khadir Abil Abbas. Al-Fatihah. Fahaulai al-awliya ashabut tariqah al-khadiriyah. Mereka lah ashab tokoh-tokoh tariqah khidriyah. Ya. Wa man yakunu tilmizan li haulai al-awliya yakunu tabi'an lit tariqatil khadiriyah. Siapa yang jadi murid mereka-mereka, maka dia mengikuti tariqah khidriyah. Jadi beliau sedang ingin ngomong, saya ini kata si Syekh Dr. Muhammad bin Mahdi bin Muhammad Al-Mahdi, saya ini pengikut Thariqah Al-Khadiriyah. Ini maksud beliau. Gimana? Antum mau protes? Protes sama dia. Jangan protes sama saya. Gimana? Yogi, mau protes ente? Al-Wali Al-Khadiri huwa man laqamahu Sayyidil Khidir zikran aw allamahu uluman misla ma waqa'a li Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani aw atau faidatan wahidah. Jadi Al-Wali Al-Khadiri itu yang disuapin oleh Sidi Al-Khidir zikir atau diajarkan suatu ma'rifat, ya, seperti terjadi pada Al-Imam Sya'rani. Imam Sya'rani la syak anahu wali, dan beliau imam yang menguasai 4 mazhab, muhaddits kabir, ahli akidah, imam sufi. Antum mau yang mana aja bisa lewat sama dia. Tapi beliau nggak ngaku dia mujtahid mutlak, nggak ngomong kalau dia tidak taklid lagi. Kalau saya kan masih taklid, tapi taklidnya saya mungkin itibanya antum. Enggak nih, canda aja ya. Afwan ya. Wali kalau disebut khidriyal maqam. Kapan wali disebut khidriyal maqam? Qala Sayyidi Ali Al-Khawas, kata guru Imam Sya'rani. Ini Imam Sya'rani punya guru ummi, la yaqra'ul kutub, tapi bisa ngajarin Imam Sya'rani. Imam Sya'rani jago baca kitab. Imam Sya'rani karena dia nulis kitab, berarti masalah dia pada kitab. Maka kafarah ruhaninya itu disuruh 2 hal, bakar atau jual. Lalu hasil jualannya dikasih ke fuqara. Itu kafarah. Ini yang disebut aqiqatur ruh atau kafaratur ruh, kafarah nafsiyah. Dan setiap khidriyah beda-beda. Coba kalau antum ngikutin Sya'rani, ya, nggak kuat. Kalau yang versi salah satu guru saya kan setahun 100.000, kalau sehari berapa tuh? 100.000 bagi 365 hari, berapa duit? Kalau Imam Sya'rani, antum jangan dibayangin kitab sekarang semurah ini kan cuma 200.000. Dulu satu kitab ini kata guru saya Abuya Hasan Basri, beliau kan hidup dari sebelum masa kemerdekaan. 1 kerbau, 2 kerbau baru dapat 1 kitab. Masa-masa itu. Ya. Di masa sebelumnya lagi kalau kita baca Hilyatul Awliya, kemudian Syiar A'lam Nubala, itu 1 kitab ulama bisa dihargai ratusan ribu dinar oleh para raja, para sultan. 1 kitab. Jadi mereka buat 1 kitab aja, berjilid-jilid kitabnya. Dia nggak usah lagi kerja ngapa-ngapain, udah ongkang-ongkang kaki aja deh. Karena dikasih 100.000 dinar, 7 keturunan nggak habis itu. Hijabnya Imam Sya'rani di situ. Jadi kafarah nafsiyah, ini sekaligus menjawab tentang kafarah nafsiyah. Itu bukan ajaran saya, tapi itu ajaran Khidiriyah.
Dan di setiap Khidriyah beda-beda, cuma istilah aja. Istilahnya ada yang nyebut aqiqatur ruh, ada kafarah nafsiyah, apalagi istilahnya. Dan itu bukan gak wajib antum bayar. Ya, itu tergantung gurunya. Ya. Dan itu bukan bayaran nama ruh. Tidak ada bayaran nama ruh. Oke? Apa kata Sidi Ali Al-Khawas? Orang yang disebut alim bagi Ali Al-Khawas itu cuma orang yang makomnya khidriyul makom. Berat kalau ketemu beliau, habis antum. Aneh ketemu beliau mungkin udah diam aja tuh, nggak kalau beliau masa sekarang. Nggak, ini kitab mundur semua nih kitab. Purpose kita nggak dianggap sama beliau. Ya, dia mengembalikan ke metodologi aslinya. Orang kalau nulis kitab itu semua maklumat kitab ada di kolbu si penulis nggak? Nah, apa kata beliau? La yusamma aliman indana illa man kana ilmuhu ghaira mustafadin min naqlin aw sadrin bi ay yakuna khidriyal maqam wa amma ghaira hadha fa inma huwa hakun li ilmi ghairihi, ya, hakin menghikayakan faqat falahu ajru man hamila al ilm hatta addahu la ajra al alim wallahu la yudayyi'u ajra al muhsinin. Jadi kata beliau, orang yang khidriyul maqam itu yang dia ilmunya tidak lagi berkata fulan dalam kitab ini, itu kan hijab saya, hijab Apriyadi, hijab Sidi Musa, hijabnya Buya Yunal, hijabnya Dr. Aldomi, hijabnya panggilnya apa kalau di Jawa itu apa, di Madura? Gus apa Gus? Lora Ali, Lora Rokin malam pertama ya. Ya, hijabnya kita santri-santri ini. Saya kan masih santri. Ya, santri dari guru-guru saya tentunya. Bukan santri antum. Itu hijabnya kitab mana? Itu. Nggak ketemu di kitab, kita nggak percaya. Tapi kita lupa sesuatu, bahwa kitab itu ditulis oleh para ulama berdasarkan nur ilmu yang Allah titip di kolbunya. Kalau antum nggak terima, nggak apa-apa. Tapi ini yang disebut oleh Sidi Al-Khawas dan ada kitabnya ini. Ya, halaman 228. Nggak sepakat, berarti nggak sepakat dengan manhaj Al-Khidriyah. Dan itu masih muskilah. Ya, berarti antum akan menjadi orang yang nakliyin, orang yang nukil aja. Belum menjadi khidriyul maqam. Dan nahnu la nuqri'uhu ahadan ila hadzal bab. Kita tidak pernah memaksa orang masuk ke bab ini. Ya. Jadi jangan nanya kepada orang khidri masalah kuliah, nanti antum disuruh berhenti kuliah. Paham? Ya, paham maksudnya? Antum nanya nih kepada orang yang walinya khidriyah di mana aja. Mau di Maroko, mau di Mesir, mau di Yaman, mau di Pulau Jawa, mau di Pulau Sumatera, mau di Pulau Kalimantan, sama. Jadi ada teman saya nanya ke seorang khidriyah, lagi di S1. Manggilnya apa tuh? Kiai apa? Abah guru kali ya. Abah guru, saya ini lagi S1, perlu lanjut nggak? Orang khidriyah, jawabnya apa? Nggak usah, ilmu ada di saya semua. Itu kejadian, hampir semua khidriyah begitu. Ya, orang khidriyah begitu. Ngapain? Ilmu turun lewat saya. Bukan dia sombong, dia lagi tahadus bin ni'mah. Dan itu hampir semua khidriyah ngomong begitu. Ali Al-Khawas nggak kuliah, dia nggak ngaji, dia Al-Azhar. Imam Sya'rani ulama Al-Azhar, ngaji ke beliau. Aneh nggak tuh? Nah, antum jangan nanyanya ke aneh yang kuliah. Kalau antum nanya kuliah ke aneh suruh S1, S2, S3. Tapi kalau antum nanya ke orang khidriyah, ya, ada tuh sahabat kita khidriyah, ya, ngapain Nora ente kalau masih bilang qala Rasulullah katanya. Dalam kitab Sahih Bukhari langsung saya bertemu Rasulullah qala, itu versi dia. Kan ngeri. Ya, saya aja ngeri sedap dengernya. Ya. Kalau dia bilang mimpi seakan melihat Nabi, nggak apa-apa, masih mending. Tapi teman-teman, Masya Allah, ini kitab Jawahirul Ma'ani, ya, wa Bulughul Amani fi Faidi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani. Ini pola-polanya sama semua mursyid. Cuma kitab ini gampang diperoleh, dan kitab ini sempat menjadi polemik di tahun 70-an,
80-an di Indonesia, sebelum Jatman betul-betul eksis ya. Dulu ada Jatmi saya kata ya. Sempat Thariqat Tijani tidak dianggap mu'tabarah. Alhamdulillah sekarang sudah mu'tabarah ya, sudah dianggap mu'tabarah. Nah, beliau itu biasa menceritakan masalah ini, halaman 40. Kitab ini cetakan Darul Kutub. Apa kata beliau? Kata si pengarang ya, Sayyidi Ali Harazim, dia generasi ketiga, ketemu murid langsung Syekh Sidi Ahmad Tijani. Lama adina lahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi tariqah al-ahmadiyah wa siratul mustafiyah nabawiyah, fatahallahu lahu ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa akhbaru annahu huwa murabbihi wa kafilihi wa kafiluhu wa annahu la yasiluhu syai' min Allah illa ala yadihi biwasitatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu la minnata li makhluqin 'alaika min asyaikh tariq fa ana wasitatuka wa mumidduka 'ala tahqiq. Coba lihat, ini menjawab pertanyaan, apakah kalau masuk Khidriyah harus meninggalkan yang lain? Ini ada perbedaan mauqif antara saya dengan kitab ini. Saya hanya mengatakan melebur. Melebur itu bahasa Arabnya menjamak. Ya kan? Dan menjamak tidak ada masalah sebenarnya. Kalau ini lafaznya lebih unik. Coba lihat. Dan saya suka lafaz ini. Coba lihat ya. Uhibbuka ya Sayyidi Ahmad Tijani ya. Mungkin setelah ini saya juga sowan ke beberapa muqaddam Tijani yang menurut saya memang beliau-beliau tulus mendidik ya. Setelah kita istikharah tentunya. Apa kata beliau? Fatruk. Ini jadi beliau dapat isyarat dari Nabi. Nabi berkalam. Nabi sudah wafat tahun 11 Hijriah secara fisik. Tapi ini pertemuan apa? Ini pertemuan rohani. Dalam pertemuan rohaninya dia mendapatkan kalam ini, halaman 40 ya. Silakan yang punya ini, terutama sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, muhibbin, pencinta, bahkan penganut Tarekat Tijani, ana muhibbukum, saya cinta kepada antum semua, dan cinta kepada imam kita, Sidi Ahmad Tijani ya. Dan kita dalam Fatihah, antum punya maksurat kita, dalam itu kita nyebutin 4 kan. Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syazili, Muhammad bin Syanaksbani, Sidi Ahmad Tijani ya. Jadi jangan kemudian diadu-adu saya dengan Thariqat Tijaniyah ya. Saya pencinta Tijani ya. Masalahnya beda-beda sedikit ya, itu maklum lah, kan masih masalah zonni, masalah ijtihadi. Apa kata Nabi di dalam kalam wasiah ruhiyahnya? Fatruk anka jami'a ma akhazta min jami'it tariq. Ini Lora Ali langsung ketawa, langsung angguk-angguk. Lebih dahsyat. Kenapa nggak ada yang marah ini? Mau diterjemahkan? Dato' Dodo mau dengar terjemahnya nggak? Fatruk, tinggalkanlah olehmu wahai Ahmad Tijani jami'a ma akhazta min jami'it tariq, dari semua tariqat yang pernah kamu pelajari. Kalau yang saya sampaikan waktu di salah satu masjid ya, saya hanya pintu. Inama ana babun ya. Saya sudah melebur tariqat yang saya pelajari sebelumnya dalam metode Khidriyah. Karena ternyata semua imam-imam mursyid itu Khidriyah, Khidriyul maqam. Jadi bukan berarti saya meninggalkan tariqat yang lama. Dan saya perlu garis bawahi teman-teman, wallahi tidak pernah ada kalam daripada mulut saya yang hina ini mengatakan saya meninggalkan tariqat yang lama. Dan yang kedua, ada yang memfitnah kita ya. Saya sebenarnya tidak perlu membela, tapi karena ada jamaah kita yang sudah ngaji, saya tidak menjelaskan ini untuk orang yang memfitnah, tapi kepada yang mau mendengarkan penjelasan aja. Yang bertanya, ini jawabannya. Saya tidak pernah mengatakan tinggalkan mursyid-mursyid, tidak pernah. Dan antum coba lihat ya, sekarang di jejak digital bisa dilihat. Ketika orang minta talqin di kajian Zoom yang juga kita siarkan lewat YouTube dan lewat Facebook, apa yang saya katakan? Ada mursyid gak di tempat kamu? Ambil ke sana. Benar nggak? Di Ribat ada udah Bang Bustad, ya, marinir. Dia belajar dan sudah ikut di Al-Badr, ikut kajian hikam. Beliau ingin khalwat. Saya kirim ke siapa? Ke guru saya Abuya Masri. Al-Masri, An-Naqsyabandi, As-Samani Al-Qadiri. Ya. Ini ada murid beliau juga. Ya. Palet Qol Firdaus. Dan beliau sudah dapat ijazah juga. Ya. Kita kirim ke sana.
Dan insya Allah setelah ini mungkin Laura Ali kali mau khalwat di sana ya. 10 hari itu, 10 hari. Ya. Dan saya tidak pernah meninggalkan ajaran Naqsyabandiyah yang dulu saya ambil. Karena bagi saya itu Khidriyah semua. Ya. Nggak ada yang nggak Khidriyah. Termasuk ini Buya Dr. Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal ini kan difitnah juga. Meninggalkan Buya Amilizar. Ya salam, ya akhi. Ya. Idza jaa ahad akhadha talaba minni at-tariqah qultu khuz min Sidi Syekh Buya Amilizar. Saya kalau ada orang datang, orangnya bisa baca kitab. Kalau dia orangnya tinggal di Sumatera Barat, saya ngomongnya apa? Kamu datang ke Buya Amilizar. Selalu begitu. Nanti kalau pola-polanya lain, kalau orang ini cocoknya Buya Masri, ini Buya Kasril, ini Buya siapa? Ya seingat saya lah pastinya. Dan kita nggak pernah, sampai sekarang kita hubungan kita baik. Dan ini juga untuk menjawab yang mengatakan bahwa mursyid saya mendoakan saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya tanya siapa mursyidnya? Ada yang bilang itu Buya Masri, ada yang bilang Buya Kasril. Saya tanya langsung, ternyata nggak ada. Buya bener, Buya mendoakan saya begitu. Enggak, nggak ada. Terus siapa? Nggak tahu. Wah, berarti ada orang yang buat kabar-kabar palsu tuh. Ya, sampai sekarang kita mesra dengan beliau-beliau. Ya, justru sebaliknya, yang membuat kabar itu didoakan nggak baik oleh beliau. Ya, tadi itu kita agak sedih ya, sedih sekali. Jadi teman-teman, slow dikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba lafaz meninggalkan guru-guru itu ada di sini, tapi itu bukan thariqah saya. Ya, itu makomnya Sidi Ahmad Tijani, bukan makom saya. Makom saya belum nyampe ke makom itu. Coba lihat nih. Ini banyak kalamnya nih ya. Ilzam hati thariqah. Jadi Naqi Tijani itu nggak perlu khalwat. Kalau Naqsyabandi khalwatnya masih ada. Ya. Ilzam hati thariqah min ghairi khalwatin wala i'tizalin minan nas. Kamu mulazamah thariqah ini tanpa perlu uzlah, tanpa perlu khalwat. Nah, lalu di tengah-tengah beliau mengatakan watruk anka jami'al awliya. Tinggalkan guru-gurumu, wali-wali sebelumnya. Ada ini kalimat Sidi Ahmad Tijani yang beliau dapat secara rohani dari Rasulullah. Ini metodologinya apa? Itu yang kita sebut muallimi atau dalam bahasa thariqah Naqsyabandi tawajjuh atau Rabithah al-Muhammadi, Rabithah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh itu enggak benar, itu halu. Halu, kalau antum itu bilang halu, maka Sidi Ahmad Tijani antum bilang halu. Hati-hati menjelaskan halu. Ya, halu itu permainan angan-angan. Ya. Kalau kasyaf itu terbagi dua, ada kasyaf yang halu, namanya kasyaf syaitani atau kasyaf hissi. Khayali hissi. Itu dia mainan ini aja, buatan-buatan setan. Atau melihat sesuatu, tapi itu buatan setan. Itu bagi orang yang tidak punya mursyid atau dia mufaraqah dari mursyidnya, atau dia syak kepada mursyidnya. Hati-hati, akan mengalami itu. Dan sudah terjadi dari masa ke masa sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Apalagi mengklaim dirinya sudah pakar tarekat, udah mentalkin orang tanpa izin, itu gawat sekali. Sidi Ahmad Tijani sebelum mentalkin orang, beliau sudah ngantongin semua thariqat yang ada di zamannya. Thariqat apa yang pernah ada dan belum sempat singgah di kota itu, beliau dapat ijazahnya. Beliau dapat ijazahnya. Jadi Sidi Ahmad Tijani sudah punya semua itu. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, beliau mengatakan ya, dalam kitab yang ditulis dalam kumpulan sanadnya Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, ya. Orang yang mengambil dari Muhammad Ali As-Sanusi sama dengan mengambil dariku. Orang yang mengambil dariku, dia langsung mengambil dari Rasulullah SAW. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Itu satu angkatan dengan ini semua itu. Masa-masanya berdekatan lah. Beda-beda tahun aja. Jadi itu boleh saya sebut Nahdlatul Awliya. Nahdlatul Ulumil Awliya wa Turuq Ar-Ruhiyah. Itu kebangkitan para wali dan ilmu-ilmu rohani. Itu masa-masa beliau itu, ya. Berarti beliau sudah buka. Kenapa kita tutup lagi? Ya, dulu sempat ramai di NU.
Sampai dulu ada antara ulama Cirebon ya tentang kemuktabarahan Thariqat Tijani karena masalah-masalah begini. Kalau saya memahami tidak ada masalah. Kalau mungkin nggak orang hari ini bisa mengalami yang beliau alami secara ilmu mungkinat, ilmu akidah nih, apalagi secara ilmu tasawuf, dan itu dijelaskan dengan apik oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Kimia Us-Sa'adah, dan beliau mengatakan ini ilmu, ini mukasyafah tidak khusus bagi para nabi dan para aulia. Silakan buka, nanti kita buka lagi Kimia Us-Sa'adah ya. Nanti kajian kita ya turun ke kitab-kitab yang basic-basic lagi lah ya. Katanya kitab aneh ketinggian ya. Ya udah nanti aneh turun deh ya. Nanti antum ngaji aja. Ya. Nah, famin hin qala lahu sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat ini dalam muallimi rohaninya Rasulullah berkata ya, bihadhil qaulah tarku jami'it turuq wa tarku talab min jamil awliya. Kalimatnya ngeri ya gak? Tapi saya suka kalimat ini. Ya. Meninggalkan semua thariqah, ini Sidi Ahmad Tijani, dan meninggalkan mencari keberkahan dari semua para wali. Jadi jangan heran nanti antum kalau ziarah ke Maroko, itu teman-teman kita Muhibbin Tijani itu nggak ziarah ke Imam Jazuli, nggak ziarah ke Imam Katani, Sadaqatani, nggak ziarah ke Siddiqiyah Umariyah, nggak ziarah. Mereka satu aja udah. Bukan berarti mereka nggak hormat, mereka mencukupkan. Mereka cinta kepada imam-imam itu, ya. Mereka hormat kepada imam-imam itu, tapi mereka mencukupkan itu. Jadi nggak ziarah ke Abul Hasan Sazili lagi dia, Syekh Abdul Qadir Jilani nggak, udah. Nah, saya memahami ini, ya seorang murid boleh dong percaya sama gurunya. Kita nggak boleh larang kan seorang murid percaya kepada gurunya sampai ke makom ini. Dan gurunya berkalam begini ya, bagi yang percaya aja. Yang nggak percaya juga jangan dipaksa gitu. Kira-kira begitu ya. Li Sidi Ahmad Tijani Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nih para habaib, kalau para habaib itu paling banyak Khidriyah. Ba'du asanid al-khirqa al-khadiriyah. Ya, qala Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Innal khadira albasani bila wasitatin marratan min ladunhu wa marratan bin niyabati anil Habib Abi Bakar Al-Attas. Berkata Sayyid Al-Habib Ahmad bin Al-Hasan Al-Attas, sesungguhnya Sayyidi Al-Khidir memakaikan khirqah kepadaku. Khirqah itu bisa Sidi Musa ini waktu saya ajak ke Kalsel nih, beliau dapat berkah terus nih. Ya dapat sanadnya, sanadnya hampir satu bokot sama kita tuh udah, ya. Dapat sanad khirqah sufiyah. Sorban dapat ya berarti? Oh enggak sempat ya? Khirqah dapat. Wah, beruntung. Antum kurang beruntung. Ya. Tapi ujiannya berat dia ya. Karena kalau dapat anugerah banyak, ujiannya juga berat. Innal khadira albasani bila wasitah. Nabi Sayyidi Khidir itu memakaikan khirqah kepada beliau itu 2 kali. Pertama langsung, kedua diwakilkan. Jadi Nabi Khidir, nah ini bahasanya Sidi Ahmad Abdul Karim Al-Jili. Jadi Al-Jili memandang pancaran Rasulullah lewat gurunya Ismail Al-Jabarti. Sama, beliau melihat bayangan Al-Khidir pada gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Bukan berarti, kata Imam Al-Jili, ini bukan tanasuh, bukan reinkarnasi. Ini bukan hulul. Hulul itu dua wujud nyatu gitu, atau itihad. Enggak. Ini hanya dipahami oleh ahlul azwaq dan kasyaf. Apa maknanya, jadi istilahnya belum ada. Dan istilah itu dimunculkan sekarang namanya tawarus. Itu versi saya. Al-ulama warasatul anbiya, atau oleh guru saya namanya tanazul. Jadi tanazul itu bukan nyatu, bukan. Enggak begitu. Jadi semacam waris aja, pewaris. Mewarisi. Dan waris ini bisa terputus. Jadi kalau ruhiyah nafsiyahnya enggak seimbang, hilang warisnya. Makanya ada wali dipecat. Kan wali diangkat. Ya kan? Iqdul walayah. Ada kan di kitab
Khatmul Aulia, ada wali diangkat, maka juga ada wali dipecat. Kita nggak tahu deh ya yang mana ya. Semoga kita jadi wali Allah aja deh. Doa itu aja dulu yang pasti. Imam Ibn Arabi juga seorang muhaddis. Beliau punya sanad khirqah beberapa dan beliau sangat bertahadus dengan nikmat Allah menceritakan ini. Kan kata orang, ini nggak boleh diceritakan. Ini pengalaman rohani. Ya salam ya akhi, hadza mawjud fil kitab, mastur fil muallafat. Ini ada dalam kitab-kitab. Ya, Sidi Musa sempat debat sama seseorang tuh ya, orangnya nggak konsisten masalah ini. Musa ya. Giliran dia pengalaman rohani diceritain atau pandangan rohani. Jadi dia mandang wajah saya sudah gelap, nggak kayak wajah antum Datuk Dodo. Wajah antum kan glow. Iya, wajah aneh katanya udah gelap. Ya. Apakah memandang seseorang itu baik buruk karena wajahnya gelap? Kalau begitu, orang-orang yang bekerja di sawah-sawah, pengemis-kemis di jalanan, semuanya gelap, batinnya gelap dong. Emang begitu? Terus yang terlahir dengan kulit gelap. Ya. Waduh, gawat itu. Itu halu namanya. Itu yang disebut halu. Katanya nggak boleh membaca-baca isi hati orang, ya kan? Kok dibaca-baca begituan? Konsisten dong kalau hisi empirik. Ini akibat nggak belajar dengan baik epistemologi. Tapi udah jadi penulis duluan, udah jadi penceramah duluan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Ya, tapi saya kalau dibilang gitu, saya bukan sedih itunya, tapi dia nggak konsisten karena epistemologi. Saya ditegur begitu malah senang. Oh, jangan-jangan memang hati saya udah mulai gelap, ya kan? Benar nggak? Itu, antum melihat hati anda gelap nggak? Tegur aja, nggak apa-apa, ya. Nggak ada masalah. Ada kesalahan karena kita bukan nabi. Lastu minal anbiya, ma kuntu nabiyan, ya. Saya bukan nabi. Ya, karena saya orang biasa, ya. Nah, ini teman-teman, wajtama'a bihi Sayyidi Ibn Arabi bertemu dengan Sidi Al-Khidr. Kita ulangi. Belum merefresh sejarah dulu. Syekh Abdul Qadir Jilani, saya sering menceritakan punya murid majzub, dia juga Khidriul Maqam, namanya Qudayb Alban. Coba dihafalin. Qudayb, sudah berapa kali saya menceritakan di ribat. Ya, tolong dihafal orang ini. Antum kirim Fatihah lah sesekali ya, biar makomnya turun ke kita ya. Wajtama bihi ay bi Sayyidil Khadir rajulun min syuyukhina, kata Ibnu Arabi, bertemu dengan Khidir, seseorang dari guru kami, namanya Ali bin Abdullah bin Jami', yang merupakan murid daripada Ali Al-Mutawakkil dan Abu Abdullah Qudayb Alban. Qudayb Alban dan Al-Mutawakkil ini murid daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kana yaskun bil Maqla, ini nama tempat, saya nggak tahu kalau salah baca nama tempatnya, Kharij Mosul ya, di Mosul. Teman kita Yunus tuh ya, dia sering bercerita tentang ini. Fi bustan lahu, di kebunnya. Wa kana al-Khadir, nah ini kebun, ketemu di kebun. Percaya ngantum tuh. Duh ya, kayaknya tambah banyak yang halu ini ya. Wa kana al-Khadir qad albasul khirqah bi huduri Qudayb Alban. Lalu Nabi Khidir memakaikan khirqah, potongan kain simbol sufi kepadanya dengan kehadiran Qudayb Alban. Lalu albasani syekh bil mawdi' alladhi albasahu fihi al-Khadir min bustanihi. Nah, ini musalsal juga namanya. Di tempat yang sama, kata beliau, guruku itu yang dipakai Nabi Khidir memakaikan kepadaku. Jadi dia menyebutkan sanad gurunya ke Nabi Khidir. Boleh begitu? Boleh. Ini yang dikatakan oleh pengarang pendiri tarekat Al-Idrisiyah. Beliau mendapatkan sanad Khidriyah daripada Ad-Dabbagh, tapi beliau sendiri juga seorang Khidriyah. Ngomong begini bikin bahlul nggak? Hah? Kalau nggak, ntar ada nama belakangannya itu Al-Bahluli ntar. Yeah. Nah, lalu beliau punya sanad lain. Ini sanadnya
baru disebutkan sanad versi ahli hadis yang ada. Ya. Doktor siapa? Yasir Shihiri ya, yang datang tahun 2020 ke rumah. Jadi 2 hari sebelumnya saya berdoa, ya Allah saya pengen dapat sanad Idrisiyah langsung, bukan yang ammah tapi yang khossah, langsung talqin-talqinnya dan baca-bacaannya. Beliau punya buku sanad yang dulu dibawa oleh salah satu sahabat kita, siapa, Fadil ya, Musnid, masih muda, Musnid Ajib. Di salah satu sanad yang ditalkinkan kepada saya, yaitu sanad La ilaha illallah, dan beliau menyebutkan dari jalur Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi kepada Rasulullah dengan sanad yang bersambung versi Thariqah, dan ada jalur Khidriyah gitu, jalur Khidriyah ya. Jadi itu apakah ini disembunyikan oleh para ulama atau ditulis di kitab mereka? Gimana? Ditulis nggak? Ditulis. Berarti boleh diceritakan ya? Boleh diceritakan. Orang dah ada kok. Ya. Bahkan Al-Imam Asy-Sya'rani yatawassa' fi hadzal bab. Beliau banyak membahas ini di kitabnya, ya. Beliau cerita tentang Abdul Fadl Al-Amhadi di kitab, bahkan di kitab fikih. Kitab, antum bayangkan, kitab fikihnya Imam Sya'rani, judulnya Al-Mizan Al-Kubra, dia bicara tentang masalah itu. Ya. Dan yang sering kita sebutkan tentang tadi apa? Musaba'at al-Khidriyah. Nah, kata beliau di sini, Musaba'at al-Khidriyah sanadnya kan dari Ibrahim At-Taimi yang saya sebutkan tadi. Lalu beliau menyebutkan sanad lain, Sulaiman Al-Hawwad. Sulaiman Al-Hawwad dari jalur guru-gurunya nyambung kepada Mahmud Al-Kurdi Anil Khadir alaihissalam. Lalu di halaman 230 dalam kitab ini, Sidi Ahmad Tijani mengatakan Musaba'at al-Khidriyah kami ambil dari Mahmud Al-Kurdi, dia mengambilnya dari Sayyidi Al-Khidir. Nah itu gaya Sidi Ahmad Tijani. Jadi Sidi Ahmad Tijani ngambil aman. Dia ngambil ada jarak antara gurunya dan Nabi Khidir. Jadi harus ada dia, gurunya Khidir. Nah, kira-kira itu beberapa ya. Dan itu sudah ada semenjak zaman salafus saleh ya. Di sini ada pembahasan macam-macam teman-teman tentang wirid yang diajarkan Nabi Khidir, sholawat, macam-macam lah ya. Nah, pertanyaan apa lagi? Kan tadi udah beberapa pertanyaan tuh. Iya. Dua video aja, dua. Nah, ini dia matiin dulu. Judulnya buat sama, nomor 2. Itu tadi banyak tuh kan tuh, kalau potong-potong